kalau kita punya suami ya, Ya. terus dia selingkuh ya, mana jelek pula Pak Ustadz. Kita tuh harus bagaimana? Gini, Udah jelek selingkuh enggak, maaf ya, saya tidak. Seagama tapi brengsek nih. Seagama nih, Pak Ustadz, tapi suka main cewek. Atau beda agama tapi baik. Maaf, Pilih pasangan tuh yang bagaimana Pak Ustadz? Jelek kaya atau ganteng miskin Pak Ustadz? saya tidak berbicara fisik ya. Misalkan fisiknya terlalu jauh, jomplang gitu, nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Fisik-fisik kayak mana nih maksudnya ini? Kalau misalkan pihak istri menghulu istilahnya karena ada unsur alasan syar'i, itu gimana? Sosok wanita yang minta cerai, nih hulu gitu, minta cerai tanpa alasan, itu haram masuk surga. Tanya Dokter Richard. Hari ini spesial banget nih, saya kedatangan Ustadz Maulana. Iya, karena ada di Makassar. Kalau di Makassar berarti ya itu daerah saya. Saya baru tahu loh, Pak Ustadz ternyata dari Makassar. Iya. Jadi saya datang hari ini ada Ustadz Maulana, ada Inara Rusli. Kita lagi ada di Athena Makassar, pindah tempat. Pindah tempat. Tempat yang ini tempat baru lebih besar. Dulu di mana? Di mana ya? Agak mau simpang Boulevard ya. Oh iya. Iya. Satu ruko cuma. Iya benar-benar. Rame Tapi- banget, panas jadi kecil. Semuanya panas, tergantung dari hati Iya, kita. kenapa Makassar ini agak Nggak, lebih tapi panas? kalau saya bawa ke tempat yang dingin pasti enak juga tuh. Oh, iya, Di iya. sini kan ada Malino. Oh. Malino dingin ada Toraja, tapi itu kan sudah bukan termasuk Makassar sih. Oke. Kan dia kan pantai banget kalau Makassar. Tapi lahirnya di Makassar. Lahir di Makassar. Orang Makassar. Orang Makassar. Tapi sekarang dibanyakan Jakarta. Tugas di Jakarta. Tugasnya Tugas Jakarta. Aku pengen belajar banyak nih dengan Pak Ustadz. Apa yang mau dipelajari? Semangat banget aku datang ke sini pengen belajar dari Pak Ustadz. Apa itu? Pak Ustadz aku pengen tanya nih. Pak Ustadz kalau kita punya suami ya, Ya. terus dia selingkuh ya. Mana jelek pula Pak Ustadz. Kita tuh harus bagaimana? Gini, kita tetap berbaik sangka. Mungkin udah jelek manusia, selingkuh enggak, maaf ya, saya tidak, ada dua sebenarnya manusia itu. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oke. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapi. Tuh, maaf ya. Soalnya ada inaran sama kita. Oh iya, saya nggak sebut nama loh Pak Ustadz. Ini tuh teman-temanku banyak yang kayak gitu. Iya, nggak ada. Banyak yang sudah. Tetap kita berbaik sangka dari dua hal itu. Manusia, siapapun manusia berpeluang untuk melakukan dosa. Oke, kalau kita sudah melakukan dosa nih Pak Ustadz ya, kita tuh harus bagaimana sih Pak Ustadz? Sebenarnya kalau kita telah melakukan dosa, pintu tobat akan terbuka. Cuma tobat itu kan, dosa kan ada tiga. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada diri, dan ada dosa berkaitan kepada manusia. Makanya tubu ilallahi tobatan nasuha. Tobat yang dimaksud di sini adalah yang betul-betul tobat. Bukan sekadar tobat aja dari kata-kata mengulang lagi. Berarti tobatnya dengan Tuhan, Ya. bukan Tapi dengan manusia berarti. tunggu dulu. Tuhan tidak menerima tobat seseorang jikalau yang berkaitan dengan manusia itu kan ada tiga tadi. Dosa kepada Allah, dosa kepada diri, dan dosa kepada sesama. Yang berkaitan dengan sesama manusia harus diselesaikan dulu persoalannya. Oh. Contoh, dia sudah sakiti, perbaiki dulu perasaannya. Tidak akan diterima tobat kalau belum dapat maaf. Oh. Oke. Tobat tidak bisa diterima kalau belum dapat maaf. Jadi kalau mau bertobat kepada Allah, minta maaf dulu sama manusia. Oh, oke. Seperti itu ya, Ya. Pak Ustadz ya. Ya. Oke, Pak. Aku dapat konteks nih yang lucu-lucu aja nih soal Lucu-lucu. Saya aman. Soalnya. Karena ada dosa yang berkaitan dengan manusia yang Allah tidak biarkan. Maksudnya Allah tidak biarkan meskipun engkau tobat kepada Allah, kepada Tuhan, tapi dalam konteks ini belum minta dapat ridho, dapat maaf, itu tidak bakal. Oke. Kayak gimana kalau misalnya hukumnya orang yang sudah dia berdosa, dia nggak minta maaf, tapi kita mau maafkan, Pak Ustadz? Itu namanya ibaratnya orang yang ihsan. Oh, bukan orang yang terlalu baik hati, Pak Ustadz? Bukan ihsan. Ihsan itu membalas keburukan dengan kebaikan. Oke. Itu ada dapat pahala, Pak Ustadz? Mohon maaf, saya langsung katakan, orang yang meminta maaf itu mulia, tapi akan jauh lebih mulia orang yang memberi maaf. Yang meminta maaf itu mulia, tapi yang memaafkan itu jauh Lebih mulia. Oke. Karena konteksnya orang yang meminta maaf itu biasa, tapi orang yang memberi maaf itu luar biasa.
Oke, lebih ikhlas ya berarti Ya, Pak Ustadz. karena prinsip dari maaf itu mengembalikan perasaan. Jadi sudahlah kita move on, bangkit. Jangan jadi rugi 2 kali. Udah rugi disakiti, rugi pikiran. Oke. Tuh. Udah. Pak Ustadz ini ada pilihan Pak Ustadz. Pilih pasangan tuh yang bagaimana Pak Ustadz? Jelek kaya atau ganteng miskin Pak Ustadz? Ulang. Jelek kaya atau ganteng miskin Pak Ustadz? Yang soleh. Yang soleh. Ini pilihan keduanya nanti ada Pak Ustadz. Enggak, yang soleh aja. Yang soleh aja. Oke. Ini Karena konteksnya dalam pemilihan jodoh itu kata Nabi, 1, lihat fisik dulu. Oh, tetap lihat fisik dulu. Pertama malah. justru malah pertama. Oke. Lihatlah fisiknya cantik gantengnya. Kemudian yang kedua, lihatlah kemampuannya. Oke. Mapan enggak? Oke, mapan nggak? Habis itu lihat keluarganya. Oke. Terakhir baru agamanya. Terakhir baru agama Iya. Berarti Di hadis fisik itu, dulu, hadis kemampuan itu dulu. lihat dia cantik, tertarik nggak? Iya, tertarik. Oke. Tertarik. Kan selera orang beda-beda. Yes. Aku tertarik. 1. Itu berarti fisik kan? Oke. Kemudian lihat dia, ini kayaknya mapan nggak? Jangan sampai nanti justru nggak tenang hidup saya. Yes. Karena pernikahan itu kan harus tenang. Kemudian yang ketiga, siapa sih keluarganya? Oke. Karena kita akan menikah kan menggabungkan 2 keluarga. Oke. Iya. Kemudian terakhir agamanya. Baru agamanya. Iya. Kenapa agama terakhir? Kenapa bukan agama pertama? Kenapa? Karena kita dilarang menolak karena agama. Kita dilarang. Dilarang menolak orang karena mohon maaf selain dari agamanya. Oh, Dia rajin sholat tapi jelek. Wah, berarti dia tolak agama karena fisik. oke. Dia cantik, dia ganteng, tapi dia tidak mapan. Maka tertolak ini karena ini. Oke. Kemapanannya. Dia ganteng tapi banyak utang. Aku tolak ah. Ah itu. Dia ganteng tapi dan dia mapan, tapi keluarganya tidak baik. Oke. Maka dia 2 ini tertolak karena keluarga. Oke. Dia ganteng, dia mapan, dia keluarganya bagus, tapi agamanya nggak bagus. Maka 3-tiganya tertolak. Oh, oke. Jadi seleksi terakhir. Baru dari agama. Oke, Pak Ustaz. Oke? Oke. Jadi harus medikur pedikur. Karena pandangan pertama dulu kan. Pandangan pertama dulu. Berarti ganteng dulu ya, penting miskin nggak apa-apa lah ya. Ganteng dulu. Ganteng dulu ya. Karena miskin kan bisa diusahakan. Oh iya. Karena ada 3 takdir, ada 3 nasib. Oke. Maksud Takdir. kalau ini maksud seagama tapi brengsek atau beda agama tapi baik? Sebaiknya maaf sesama agama walaupun jelek. Karena bisa dibawa ke Athena. Iya. Kalau jelek iya Pak Ustadz. Ini seagama tapi brengsek nih. Seagama nih. Pak Ustadz, tapi suka main cewek, nakal. Gini, mohon maaf itu makanya ada namanya ta'aruf dulu, mengenal. Oke. Itulah gunanya ta'aruf, mengenal dulu, jangan langsung. Habis ta'aruf, hitbah, baru nikah. 3 proses. Saya tadi juga belajar nih dengan ini soal ta'aruf. Ternyata ta'aruf itu enggak cuma langsung. Enggak. Udah belajar ta'aruf? Belum. Baru diajarin tadi pembukaan oleh Ina. Jadi ta'aruf Inara gimana? Ya kan ada proses pengenalan dulu Iya, nggak bisa. Ada proses pengenalan juga. Harus mengenal. Nggak bisa. Saya pikir nggak langsung ketemu langsung kawin. Enggak. Jadi prosesnya ta'aruf dulu. Habis itu hitbah. Hitbah itu apa Ustaz? Hitbah itu kayak lamaran. Oke. Barulah nikah akad. Tapi itu ada berapa lama prosesnya? Tergantung. Sebaiknya proses-proses ini jangan terlalu lama. Oh, proses-prosesnya jangan terlalu lama Pak Ustaz. Oke. Karena ada namanya sekupu. Seagama pun belum tentu. Oke. Seagama pun belum tentu. Harus sekupu. Makanya sekupu itu setara jatuhnya. Ya kalau saya tidak bisa berbicara fisik ya. Jadi misalkan fisiknya terlalu jauh, jomplang itu nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Fisik yang mana nih maksudnya nih? Yang Satu tadi dibilang- ganteng, satunya Ya. ini. Gampang datang ke Athena aja, Ya. bisa diservis di sini. Makanya aku bilang kan,
Jemaah. Seagama dengan jelek. Dia kesentil terus, saya sumpah. Ya. Gampang bisa diatur di sini. Pak Ustadz, kalau misalnya kita beda server nih, Pak Ustadz. Beda agama. Ya, beda server. Server. Kan Tuhan itu memang satu, kita Ya. yang tak sama. Katanya lagunya seperti itu. Seagama aja susah akur, Iya, apalagi beda. iya. Tapi lagunya hits banget dan dinyanyiin terus. Iya. Tuhan memang Tapi satu, endingnya, kita yang tak sama. endingnya seagama kan? Yes. Tapi kalau misalnya kita pacaran, beda Ya. agama, beda server lah. Lebih baik Gus jangan. Siapa sih yang harus pindah, Pak Ustadz? Mohon maaf, laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah penentu. Karena laki-laki imam. Iya. Oke. Laki-laki bisa menikahi non-muslim. Oke. Bisa. Karena dia bisa menarik. Tapi kalau perempuan menikahi non-muslim itu susah. Oh. Takutnya justru dia yang tertarik. Oke. Makanya dari empat ini cuma satu yang itu pun masih diperbolehkan, bukan diperintahkan. Cuma diperbolehkan. Apa, Pak? Laki-lakinya muslim, non-muslim perempuannya. Oke. Tapi ini perempuannya akan masuk Islam walaupun bertahap. Oke. Laki-lakinya muslim, perempuannya non-muslim, tapi perempuannya tidak tertarik dengan agama. Ini tidak boleh, ini masih boleh. Oh, yang kedua tidak boleh? Tidak boleh. Karena tidak ada keinginan. Ini perempuannya perempuannya muslim. Kalau dia cinta Laki-laki. banget, Pak Ustadz, kayak gimana, Pak Ustadz? Tidak bisa, karena kita harus sehidup sesurga. Oh, berarti dipisah. Pernikahan itu tidak hanya di dunia. Lebih bagus Tapi nih, cari bagaimana orang lain. harus dibawa ke surga. Iya. Kenapa ini? Kalau perempuannya muslim, non muslim laki-lakinya, walaupun dia ahli berat, kitab berat, ini berat. tidak bakalan, tidak mungkin. Ulah perempuannya muslim, non muslim laki-lakinya, tapi tidak ada keinginan pun tidak boleh. Jadi ini tiga tidak boleh, cuma ini dibolehkan, itu pun dibolehkan bukan diperintahkan. Oke. Pak Ustadz, saya pengen tanya nih Pak Ustadz. Kalau kita sudah nikah nih ya. Sudah kita nikah. Kayak aku lah misalnya sudah nikah ya dengan istriku ya. Terus tiba-tiba ada lewat nih. Aku nggak usah lihat situ dan nanti gosip kemana-mana. Ya. Ada yang lewat nih lebih cantik nih. Ya. Kayak Maka gitu, hatiku terpengaruh nih. Apa sih Ya. yang harus aku lakukan Pak Yang Ustadz? dilakukan adalah kembali ke istri. Kata Nabi, hadisnya Nabi, jikalau ada seseorang yang menarik perhatianmu, maka kembalilah kau ke istrimu. Karena apa yang dimiliki wanita yang kamu jatuh cinta padanya pun ada dengan istrimu. Oke. Ya, Balik ke istri tetap balik ya? ke istri. Itu orang normal tuh balik ya? ke istri. Itu orang? Normal. Orang normal. Kalau nggak normal? Dah. Tapi gini loh Pak Ustadz, kita sebagai laki-laki kan ada deg-degan. Saya tidak membela laki-laki dan tidak membela perempuan. Saya berada di jalur tengah. Gini, bisa jadi laki-laki itu selingkuh, tertarik dengan wanita lain karena beberapa sebab. Bisa jadi kalau di Makassar ini ada disebut dengan guna-guna, Oh, oke. santet. Bisa jadi dia disantet. Bisa jadi Pak Ustadz. Bisa jadi dia disantet. Yang kedua, bisa jadi dengan santetan itu. Makanya laki-laki itu harus kuat. Bismillah tawakkaltu, keluar rumah supaya aman, terjaga. Kalau yang kedua, bisa jadi perempuannya tidak merawat diri. Oh, oke. Yang istrinya tidak merawat diri, kata Umi LP, mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu. Jadi dua-duanya introspeksi masing-masing. Oke. Tapi dalam hal ini istri juga harus membantu suami. Karena kadang-kala suaminya imannya belum kuat, maka istrilah yang menguatkan. Oh, oke. Supaya bisa balik lagi ke istri ya, dikuatkan lagi. ke Ada istri. rencana balik? Siapa nih? Ada rencana balik? Balik badan. Balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta. Nanti mau balik kan? Iya. Mau balik kan? Oh iya, Tapi kita tetap ya. Mau Silakan. nanya, mau nanya Bukan, nih. aku mau nanya. Ya. Tapi gak apa-apa, aku dulu aja. Iya, mau Habisin tanya, dulu, tanya. habisin dulu. Nggak apa-apa, apa tanya. Gak apa-apa, habisin dulu. Ini kan yang wajib. Ya yang udah sunnah diinget kita ya, diinget ya, diinget ya. Pak Ustadz katanya, nah ini ya, ini aku lihat nih Pak Ustadz nih, katanya Pak Ustadz tuh setia. Iya. Istri Pak Ustadz katanya Sudah minta meninggal. maaf ya Pak Ustadz ya, Nggak apa-apa. 2019 sudah meninggal. Ya. Tapi sampai sekarang katanya Ustadz Maulana kalau ngomongin soal istrinya masih berkaca-kaca matanya. Masya Allah. Iya. Gimana sih Pak Ustadz? Ini yang masih hidup aja diselingkuh Pak Ustadz. Kayak gimana Pak Ustadz? Gini, Tips tipsnya setia. adalah karena ibadah maaf ya, kekuatan ibadah itu adalah kesetiaan. Muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis, istiqomah. Istiqomah itu teguh pendirian. Jadi tahapan-tahapan
4 ke atas, 4 ke bawah, itu tapi kekuatan di atas. Kalau ke bawah itu kan fasik, nafik, kufur, kemudian murtad. Oke. Kalau yang 4 ke atas itu muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis, tapi yang mengikatnya satu ini, istiqomah. Ya 4 tahun sudah 5 kali lebaran. 4 tahun udah meninggalnya, Oh, masih setia. Masih setia Pak Iya. Ustadz. Insya Allah. Yang menguatkan adalah istiqomah itu. Istiqomah itu yang Luar paling biasa Pak Ustadz. karena hidup kan cuma 3 tujuannya. Tujuan hidup ini cuma 3. Ibadah, amal ma'ruf nahi mungkar, pengurus inni ja'alun alifatan fil ardi. Jadi enggak muluk-muluk. Apa sih ya Allah? Ini saya lagi fokus membesarkan anak-anak. Karena istri saya meninggal, anak-anak saya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Kecil-kecil. Kecil-kecil. Sekarang sudah berapa tahun Pak Ustadz? Anak yang 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun, 13 tahun. Oke. Pak Ustadz, kalau misalnya suatu hari, misalnya ya Pak Ya. Ustadz ya, suatu hari ya dikasih rezeki misalnya jodoh. Kalau Iya, mencintai orang yang baru lagi Pak ya, Ustadz, bagaimana? jadi pertanyaan itu selalu muncul karena istri saya sebelum meninggal kan pegang tangan saya, Kak, kalau saya meninggal nanti jangan menikah ya. Saya bilang, maaf, ini takdir. Takdir itu ketentuan dari Allah. Saya tidak bisa berkata ya dan tidak bisa berkata tidak. Oh gitu ya Kak? Iya. Tapi kalau aku disuruh milih, mending aku setia sampai mati. Kalau aku disuruh pilih. Tapi kita nggak tahu, ada yang tahu jodoh itu di tangan Tuhan. Ya, karena kisah sahabat Muawiyah yang berjanji kepada Rasul untuk tidak menikah, ujung-ujungnya menikah juga. Dia berkata kepada Rasul, ya Rasul, kalaupun yang menyebabkan pembantaian keluarga Nabi itu adalah keturunanku, aku tidak akan menikah. Kata Nabi, tidak, itu takdir. Kamu harus menikah. Endingnya menikah juga. Dan punya anak. Dan anaknya lah yang next. Tapi luar biasa banget Pak Ustadz sampai Ya, sekarang. seandainya saya bisa insya Allah saya akan tahan. Oke. Iya. Makanya sibukkan aku dengan dakwah, sibukkan aku dengan ibadah. Luar biasa Pak Ustadz. Pak Ustadz terakhir Pak Ustadz. Oh, terakhir. Bagaimana caranya kita dapat pahala yang banyak Pak Ustadz? Pahala yang banyak Kan kalau bermanfaat. orang awam ini Khairun simple. nas ampahul linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya pada manusia. Kayak gimana tuh Pak Ustadz? Dengan kondisi masing-masing. Inara dengan kemampuannya, Oke. dokter dengan kemampuannya. Oh, Dokter mempercantik orang, mengobati orang, pahala ya. pahalanya. Karena bermanfaat. Oke. Rumah tangga orang akur disebabkan karena dirawat sama dokter. Betul juga ya. Pahala ya. Secara nggak langsung ya Iya, pahala ya. semua pun bisa berpahala. Pedagang dapat pahala, guru dapat pahala, petani dapat pahala. Yang penting bermanfaat, itu aja intinya. Berarti kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh aja itu sudah pahala yang Sudah luar pahala. biasa. Nggak usah dicari-cari, kita kerja dengan sungguh-sungguh. Kenapa itu harus sudah jauh? Menafkahi keluarga itu pahalanya 1000 kali lipat daripada sedekah dibanding orang lain. Saya selalu doangkan ini disampaikan. 10 pahalanya kalau sedekah kepada tidak dikenal. Yang dikenal 100. Keluarga 1000. Kepada anak 10.000. Oh, daripada orang terdekat dulu dong berarti ya. Orang terdekat dulu. Nggak jauh-jauh ya. Maksudnya ngerawat Bahkan- anak dengan baik aja itu pahala luar Pahala. biasa. Ngurusin keluarga kita yang kesusahan itu pahala yang luar 1 biasa. miliar kita sumbang kepada orang lain. Tapi akan keluarga jadi nggak diurusin. akan jadi 2 miliar atau lebih dari itu kepada keluarga. Oke. Bahkan seorang sahabat Nabi datang, aku mau nyumbangin semua harta aku. Kata Nabi, tidak boleh. Harus disisipkan untuk keluargamu. Seperduanya aja, tidak boleh. Sepertiganya, baru itu pun kata Nabi itu udah terlalu banyak. Zakat itu cuma 2,5% dari 100. 2,5%. Saya setuju Pak Ustadz. Saya setuju. Banyak orang di luar sana tuh kayak bantu-bantu orang ya. Tapi ya mohon maaf ya, anggota keluarganya sendiri nggak dibantu. Berarti kan hanya untuk media sosial saja. 30% buat diri, 30% buat keluarga, 30% buat investasi, 10% buat dibagi. Oh kecil ya. Oke Pak Ustadz. Siap Jadi Ustadz. buat diri
ambil 30. 30. 30 buat keluarga, 30 buat tambah lagi Athena di mana-mana, Oke. 10-nya kasih. Setuju. Maksudnya kasih orang. Saya setuju sih. Jadi kalau sebenarnya mau bantu tuh bantu Iya. keluarga dulu. Nomor 2 kalau menurutku orang lain yang harus bantu itu Diri karyawan. kalau menurutnya. Kadang-kadang tuh orang lupa karyawannya. Karena ya karyawan. Karyawan tidak Makanya gini, dilayakan. kalau Padahal bagi karyawan kerja zakat, dengan kalau kita. bagi zakat kan di dalam Islam kan di dalam surat Taubah ada 8 golongan. Fakir, miskin, amil, fisabilillah, orang terdang utang, budak, musafir dan mu'alaf. Itu ada 8. Tapi dalam posisi ini kita bagi 3 dulu. Bagi 3 dulu. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Kelompok pertama yang ada hubungan dengan keluarga darah kita. Dari 8 golongan. Kemudian cari lagi sepertiga yang kedua, kelompok yang kedua adalah buat karyawan yang menunjang pekerjaan kita. Baru yang ketiga Yang kita tidak kenal. yang tidak ada kaitannya dua ini. Oke. Insya Allah Dr. Richard di Jakarta ini akan besar. Amin. Yang penting bagi-baginya bagus. Amin. Amin. Udah selesai? Inara mau tanya, sudah. Inar. Wah, ini kalau pertanyaannya Adem ya, enak ya? adem. Heeh. Tapi real kalau ini bahaya. Saya takut menjebak. Jadi aku jawabnya netral-netral aja. Aduh, saya juga yang dengar deg-degan, aduh. Pinggir Deg-degan, wah. jurang, iya. Takut kepotong-potong sama netizen. FYP. Padahal ini pertanyaannya lucu-lucu Iya, saya semua tahu. loh. Anda lucu tapi kita yang gemes. Lakai. Iya, Ustadz mau tanya nih. Ya. Kalau misalkan orang nih secara Islam sudah ditalak secara lisan, Ya. tapi belum masuk gugatan di pengadilan, itu bagaimana hukumnya? Hukumnya sebenarnya sudah jatuh talak. Cuma pengesahannya aja yang belum. Tapi karena kita berada di hukum negara Indonesia, maka belum disahkan kalau belum ada pengadilan. Iya, tapi secara agama sudah tidak bisa rujuk. Rujuk itu dikasih kesempatan 6 bulan lah. Paling cepat 4 bulan, paling lama masih tunggu. Kali aja. Ada namanya masa iddah. Masa iddah itu 3 kali bersih berarti 4 bulan. Orang sudah talak. Talaknya pun harus ditanya dulu. Talak terpaksa atau tidak? Kalau terpaksa itu tidak jatuh talak. Atau talak karena emosi, itu tidak. Oh, karena kalau ke emosi enggak? Karena bisa jadi itu karena sepintas saja. Jadi Islam itu rahmat. Islam itu memudahkan pernikahan tapi mempersulit perceraian karena prestasi setan yang terbesar adalah bisa menceraikan keluarga. Karena ibadah terbesar juga adalah keluarga. Kalau masih bisa dipertahankan, pertahankan. Kalau masih bisa balik, lebih baik balik. Kalau masih bisa, apalagi ada anak, ada jadi mungkin sekarang itu ya mungkin lagi hilapnya atau setan akan mengibarkan bendera semua senang dia karena melihat hancurnya satu rumah tangga. Kalau misalkan untuk berpisah untuk pihak istri menghulu istilahnya. Ya. Hulu itu Hulu. ya, hulu. Menggugat. Karena ada unsur alasan syar'i, itu gimana? Sosok wanita yang minta cerai, ini hulu itu, minta cerai tanpa alasan, itu haram masuk surga. Itu. Tapi kalau seorang wanita meminta cerai dengan alasan syar'i, itu dilihat dulu karena tidak ada wanita menalak suami, tidak ada. Yang menalak adalah tetap keputusan pemerintah. Ya, Jadi harus dipengadilankan dulu karena ada nanti mediasi. Jadi perempuan tidak akan mungkin menalak suami. Oh, perempuan nggak bisa nalakin suami? Nggak ada. nggak bisa. Itu pun pengadilan yang menalak. Oh, pengadilan yang... Kalau laki-laki pun menalak ada namanya talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Oke. Kalau talak 1 masih bisa balik lagi? Masih bisa balik. Kalau talak 2, Masih bisa balik. apa bedanya 1 dengan 2? Karena dia
sudah rujuk, balik lagi, rujuk lagi. SP2 Mempermainkan. ya kayak gitu ya, SP2 ya. Kalau Ya. talak 3, Tidak bakalan bisa balik. talak 3 nggak bisa balik Nggak lagi. bisa balik. Kalau mau balik, Tapi begini, kalau mau balik sebelum 4 bulan, sebelum 4 bulan kalau talak 3 masih bisa balik. Ya. Kalau lewat dari 4 bulan, nggak bisa lagi. mau balik Mau balik. daripada zina. Mau balik, mau Nah, tahu, mau balik. Wanita yang diceraikan itu harus nikah dulu sama orang lain, baru Buset. cerai, baru dia nikah. Apa artinya? Sesuatu yang tidak boleh dipermainkan 3 ini. Jangan pernah mempermainkan nikah, talak, rujuk. Nggak boleh. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit nikah. Dikit-dikit ngobrol, aku mau menikahimu, aku mau. Nggak bisa seperti itu. Makanya saya tuh, kapan mau nikah? Nggak mungkin saya beritahu, aku mau nikah sama kamu. Nggak mungkin. Karena kan tidak boleh dipermainkan. Tapi ini bagus sih. Aku juga baru dapat ilmu dari Ustadz Dery kemarin waktu kita ngobrol Iya. sama-sama ya. Ternyata kalau misalnya orang, kamu kucerai, itu sudah termasuk talak ya. Talak. Jangankan itu, kamu itu kayak ibuku. Udah talak itu. Kamu tuh Kayak ibuku. maksudnya, Bisa nggak orang menikah ibunya? oh nggak bisa. Nah, itulah. Berarti dia mempermainkan sesuatu yang haram dinikahi terhadap istrinya. Oh, itu sudah masuk hitungan satu talak. Nggak usah itu. Ini anak muda nih. Bapak, ayah-ayah muda. Bapak muda. Kadang-kadang begini. Kalau saya pergi keluar kota, saya jadi bujangan. Dengan sendirinya dia sebenarnya menalak istrinya. Oh, kalau misalnya kita bercandaan nih ya. Iya. Ya kan kita kan lagi Jakarta nih. Kita harus lagi bujangan dong kalau di sini. Ah, itu nggak boleh. Itu termasuk Itu talak. kan guyonan bapak-bapak. Tadi Itu kan tidak, termasuk tidak talak, boleh, ternyata. tidak boleh dipermainkan. Tuh, jangan-jangan udah talak tuh. Tapi setelah itu diminta pertanggungjawaban kan. Oke. Baru tahu loh, ini kan belajar agama ya kita Iya, jadinya nggak ya. apa-apa. Karena sebenarnya agama itu aturan. Supaya tidak kacau Iya. Oke. Supaya membedakan kita sama hewan. hewan. Karena hewan tidak beragama. Oke. A artinya gam, A artinya tidak, gam artinya kacau. Jadi agama Tidak artinya kacau. kacau. Atau bahasa Arabnya ad-din, aturan. Aturan. Jadi ada Ada termanage, aturan. termanage. Ntar lagi jadi ustazah. Sudah. Sudah ya? Usaha kehidupan. Iya. Kan pengalaman. Ustazah. 1000 kata, satu perbuatan itu yang menentukan. Oke. Ada orang kok, tapi ada pengalaman hidup. Justru pengalaman hidup itu yang justru Lahir dari kepahitan itu justru bagus. Masya Allah. iya. Tidak mungkin orang bisa belajar naik sepeda kalau tidak Tanpa jatuh. tidak pernah jatuh ya. Tuh. Luar biasa banget Pak Ustadz. Ina kamu mau tanya apa lagi terakhir? Nanya apa? Nanya apa ya? Enggak sih, udah cukup. Ustadz mau kasih sedikit Buat semuanya, berpikirlah orang yang cerdas itu adalah orang yang memikirkan tentang akhirat, masa depan di akhirat. Kalau orang berpikir untuk ke depan buat anak cucu, itu orang hebat. Orang mempersiapkan bekalnya untuk besok, insya Allah besok saya kerja ini, berarti orang yang punya optimis yang luar biasa. Tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekalnya untuk hari kemudian. terima kasih Pak Ustadz. Thank you. Terima kasih Saya banyak terima Pak kasih Ustadz. banyak. Selamat di Makassar. Udah berapa tahun di Makassar? Ini tahun keberapa ya? Tahun keempat nih kayaknya. Tahun keempat nih. Ya. Luar biasa. Thank you Pak Ustadz. Thank you. Terima kasih. Alhamdulillah. Lila.